dari kelompok 4, kelas 4 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Ariela Wijaya, absen nomor 5. Saya Maritza Fauzia, absen nomor 1. Saya Noraini Saramandini, absen 32. Saya Sinandini, absen 35. Saya Deddy Sagani dari absen 21. Saya Rudolf Setiawan dari absen 26. Kami akan menampilkan sejarah Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama lem tembak, yang kedua solder listrik, yang ketiga gunting, yang keempat cutter atau pisau. Lalu bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama dinamo penghasil gerak, yang kedua dinamo penghasil listrik, yang ketiga isi lem tembak, yang keempat pipa akuarium, yang kelima kaleng minuman, yang keenam kabel listrik, yang ketujuh timah, dan baterai. Water wheel power adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air. Jadi kamu memilih proyek ini karena sederhana, ringkas dan dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran. Dan dari bahan pun dapat kita mudah temui seperti kaleng, botol minum, dinamo, dan stik kayu. Water wheel power ini juga memanfaatkan energi air yang mudah ditemukan dan bisa menghasilkan listrik. Contohnya untuk menyalakan LED kecil. Langkah-langkah pembuatannya adalah yang pertama, lubangi bagian tengah tutup botol dan bagian samping dipotong lurus. Yang kedua, potong stik kayu memanjang sekitar 5 cm. Yang ketiga, masukkan stik kayu ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Yang keempat, tempel dan lem stik kayu ke samping tutup botol agar terlihat seperti kincir angin. Yang kelima, tempelkan tutup botol lagi di ujung stik kayu seluruhnya. Yang keenam, potong dan lubangi stik kayu yang lain dengan bir di ujungnya, kemudian dinamo diletakkan ke dalam lubang kecil yang telah dilubangi dan lem agar lebih kuat. Yang ketujuh, sambungkan rangkaian dinamo bersama rangkaian kincir angin yang sudah dibuat dan rekatkan dengan lem agar tidak terjadi kerusakan. Yang kedelapan, ambil stik kayu yang lain dan potong sama panjang, kemudian dilem kedua sisi agar terlihat seperti jembatan dan atasnya diberi stik kayu agar terlihat seperti atap. Yang kesembilan, siapkan alat penampung air seperti baskom. 10. Lubangi bagian bawah kaleng bekas dan masukkan selang air dalam dan rekatkan menggunakan lem. 11. Taruh kaleng bekas ke atas, rakitkan stik kayu yang berbentuk jembatan. 12. Lem pompa air pada bagian bawah baskom, kemudian disambungkan dengan selang air menuju atas kaleng bekas agar menjadi jalan masuknya air. 13. Taruh lampu LED yang sudah dirakit dengan stik kayu agar tidak tenggelam ke dalam air di samping kincir air dan sambungkan kabel lampu LED kepada dinamo. 14. Listrik mandiri sudah jadi, tambahkan air ke dalam baskom dan nyalakan dinamo agar kincir air bergerak menjadi sumber listrik. 15. Listrik mandiri seketika sudah jadi dan lampu LED menyala sempurna dengan adanya pergerakan kincir air yang menjadi sumber listriknya. Prinsip kerja dari PLTA Mini atau Water Wheel Power adalah dengan air memutar baling-baling, lalu baling-baling memutar dinamo sehingga dinamo menghasilkan listrik dan listrik menyalakan LED. Konsep fisikanya adalah ketika energi air atau gerak air memutar turbin sehingga menghasilkan energi kinetik. Hal ini memunculkan induksi elektromagnetik sekaligus hukum kekebalan energi. Dampak dari kondisi lingkungan adalah lebih ramah lingkungan, dapat mengurangi penggunaan listrik. Dampak dari segi sosial adalah dapat menambah pengetahuan teknologi dan dapat bisa digunakan di daerah terpencil. Dampak dari segi ekonomi adalah biaya untuk pembuatan water wheel power murah dan bisa dikembangkan menjadi usaha kecil. PLTA adalah pembangkit energi terbarukan yang mengubah energi potensial dan energi kinetik dari sungai, waduk, atau air terjun menjadi energi listrik. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan aliran air untuk memutar turbin yang terhubung ke generator, menghasilkan listrik ramah lingkungan tanpa emisi karbon. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di Indonesia memegang peranan krusial sebagai sumber energi terbarukan dengan potensi yang sangat besar. PLTA terbesar adalah PLTA Cirata di Jawa Barat, disusul PLTA Saguling dan PLTA Sigura-gura. Pengelolaan utamanya dilakukan oleh PT PLN Indonesia Power dan PT Indonesia Asahan Aluminium. Sekian video yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye.